Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, kelas 1B Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem respirasi atau pernafasan. Baik, pertama-tama kita membahas tentang pengertian, di mana suatu peristiwa menghidup udara atau inspirasi dari luar yang mengandung O2 ke dalam tubuh. Untuk menghembuskan udara ekspirasi yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Terus yang selanjutnya guna respirasi, yaitu mengambil O2 kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. Yang kedua, mengeluarkan CO2 sebagai sisa pembakaran dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, menghangatkan dan melembabkan udara. Terus kita masuk ke organ-organ pernafasan. Yang pertama itu hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, yang kelima bronkus, yang keenam bronchiolus, yang ketujuh alveoli. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan salah satu saluran udara yang pertama kali, yang mempunyai dua lubang atau kafum nasi yang dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi, yang di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring debu dan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam lubang. Dan di luar dinding terdiri atas kulit, dan lapisan tengah terdiri dari otot dan tulang rawan. Selanjutnya adalah faring, di mana adalah persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan, yang terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Terus selanjutnya adalah faring, di mana merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan udara yang terletak di bawah depan bagian faring sampai ketinggian vertebrata cervical dan masuk ke dalam trachea di bawahnya, dan ditutupi oleh empang tenggorokan atau epiglotis. Dilapisi selaput lendir kecuali pita suara, dan bagian epiglotis dilapisi sel epitelium berlapis. Selanjutnya masuk di trachea, yaitu merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan yang terbentuk seperti kuku kuda yang berupa huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu bergetar dan disebut sel bersilia. Panjangnya itu mencapai 9-11, terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi otot polos. Terus selanjutnya adalah bronkus, di mana merupakan lanjutan dari trachea, terdiri atas dua buah yang terletak pada ketinggian vertebrata thoracal dan mempunyai struktur serupa dengan trachea yang dilapisi jenis sel yang sama. Terus bronkus berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Selanjutnya adalah paru-paru, merupakan suatu alat dalam tubuh yang sebagian besar terdiri atas gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung alveoli terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika diperbentangkan luas di permukaan lebih kurang 90 meter, pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara. O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Terus selanjutnya masuk ke sistem pencernaan, di mana adalah merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan proses pencernaan, pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cairan yang terbentang mulai dari mulut atau oris sampai ke anus. Susunan sistem pencernaan, yang pertama itu mulut, yang kedua tekak, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung atau gester, yang kelima usus halus. Usus halus itu terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Terus selanjutnya usus besar terdiri dari cecum, colon ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Terus selanjutnya rektum dan anus. Yang pertama itu pengertian mulut. Kita masuk ke mulut. Mulut adalah permulaan saluran pencernaan, terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian luar yang sempit, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Dan yang kedua itu bagian rongga mulut atau bagian dalam, mempunyai mulut yang dibatasi sisinya oleh maxillaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Terus selanjutnya masuk ke pengertian tekak, yaitu merupakan suatu hubungan antara rongga mulut dengan
kerongkongan. Panjangnya itu kira-kira 12 cm. Bagian atas itu setinggi basis orani. Dan setinggi vertebrata cervicalis. Keenam, bagian bawah setinggi tulang rawan krikoid. Terus selanjutnya masuk ke kerongkongan, di mana merupakan suatu tabungan berotot dengan panjang kurang lebih 25 cm, batas atas bersambungan dengan faring, setinggi kartilago krikoid dan terletak di depan corpus vertebrae. Batas bawah bersambungan dengan lambung. Selanjutnya masuk ke lambung, yaitu merupakan saluran yang dapat mengembang, terutama di daerah epigaster. Bagian atas fundus uteri berhubungan dengan esofagus, terletak di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, menempel di sebelah kiri fundus uteri. Terus selanjutnya masuk ke usus halus, yaitu merupakan bagian pencernaan makanan yang pangkalnya merupakan polorus dan berakhir pada seikom, panjangnya kurang lebih 6 meter. Merupakan saluran paling panjang, tempat proses pencernaan dan absorbi hasil pencernaan. Lapisan usus halus. Yang pertama itu lapisan mukosa, yang kedua lapisan otot melingkar, yang ketiga otot memanjang, yang keempat serosa. Usus halus itu terbagi atas duodenum, di mana itu disebut dengan usus 12 jari. Panjangnya itu kurang lebih 25 cm, berbentuk seperti sepatu kuda, melengkung ke kiri dan lengkungan ini terdapat pankreas. Terus itu pada papilla veteri itu bermuara saluran empedu atau ductus. Selanjutnya masuk ke jejunum dan ileum. Panjang jejunum dan ileum itu kurang lebih 6 meter. 2/5 bagian atas adalah jejunum dengan panjang 2-3 meter, dan ileum panjang kurang lebih 4-5 meter. Lengkungan jejunum dan ileum itu melekat pada dinding abdomen posterior dengan perantara lipatan peritoneum yang berbentuk kipas dikenal sebagai mesenterium. Selanjutnya masuk ke usus besar. Panjangnya itu kurang lebih 1/2 meter, lebarnya itu 5-6 cm. Lapisan-lapisan usus besar dari dalam keluar, seperti selaput lendir, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan jaringan ikat. Selanjutnya masuk ke anus, yaitu bagian paling terakhir adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dan dunia luar, terletak di dasar pelvis. Terus selanjutnya kita masuk ke sistem perkemihan, yaitu suatu proses di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang. Terus kita masuk ke susunan sistem perkemihan. Yang pertama itu ginjal, yang terletak pada bagian belakang vakum abdominalis, di belakang peritoneum. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem integumen. Yang pertama itu struktur kulit. Secara mikroskopis, kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan lemak subkutan atau subkutis. Selanjutnya kita masuk ke pengertian epidermis, di mana bagian terluar kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu lapisan sel-sel tidak berinti yang bertanduk atau stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang kedua itu stratum malpighi, merupakan asal sel-sel permukaan. Berikutnya pengertian dermis, yaitu lapisan kedua dari kulit, berbatasan dengan epidermis, dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah dengan subkutis. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Subkutis atau lemak subkutan terdiri dari kumpulan sel lemak. Lapisan lemak ini disebut funiculus adiposus yang tebalnya tidak sama setiap tempat. Guna funiculus adiposus adalah sebagai shock breaker atau pegas tekanan trauma mekanis yang menimpa kulit, mempertahankan suhu, menimbunan kalori dan kosmetik. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.